Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa jumlatun aw shibhuha alladhi wusil bihi kaman 'indil ladhi ibnuhu kufil. Wa jumlatun lan iku rupa jumlah. Panunu mindai nih. Di balik sebelumnya. Yang ketiga. Wanunu min daini wanir sudah. Wanunu min daini wa taini syuddida aidan wa ta'widun bidaka kusyida. Wanunu lan utawin nun min daini saking lafad daini wa taini lan lafad taini. Kayaknya Abi udah aja ini. Tahun kemarin apa? Iku syuddida dan tasdid opon nun. Aidon halaimane. Wa ta'widun lan utawi ganteni. Bidzaka kelawan mengkonon tasdid. Iku kusida dan seja opo ta'wid. Isim mausul mufrad itu alladzi. Mausulul asma alladzi. Al-unsa allati yang perempuan, allati yang muzakkar alladzi. Dah itu aja. Wal ya idza masunniya la tuthbiti, kalau ditasniyahkan alladzaini, alladzani, allatani, maka wal ya la tuthbiti, ya-nya hilang atau tidak tetap. Alladzi ada ya-nya. Tapi kalau misalnya tasniyah alladzani, allataini, ya-nya udah nggak ada. Bal matalihi awlihi al-alamah wan nunu in tushdad fala malamah. Tetapi matalihi awlihi al-alamah, tetapi yang terjadi pada isim tasniyah alladzi berupa alladzani, allatani, maka justru yang ada adalah al-alamah, yakni ciri-ciri i'rab. Ciri-ciri i'rabnya alladzani itu berarti pakai alif, allatani pakai alif, alladzaini pakai ya, allataini pakai ya. Wan nunu in tushdad fala malamah. Alladzani wan nunu in tushdad, andaikan nunnya ditasydid fala malamah, maka enggak apa-apa. Alladzani, allatani. Nah, begitu juga wan nunu min daini wa taini syuddida aidan wa ta'widun bidzaka kusyida. Nunnya zaini kan kalau nasab atau jar bukan alladzani lagi, tapi alladzaini, allataini.
Nah, alladzaini atau allataini maka diperbolehkan untuk untuk dikasih alladaini, allataini. Jam'ul ladzil ulal ladzina mutlaqa wa ba'duhum bil wawi raf'an nataqa. Jam'ul ladzi utawi jama'e isim mausul alladzi. Al-ula kang luwi utama iku alladzina alladzina. Mutlaqan hale mutlak. Wa ba'duhum lan utawi sebagiane ulama bil wawi kelawan wawu raf'an ing dalem tingkah rafa iku natoko ngucapake sapa ba'duhum. Baik, alladzi itu kalau tasniyah kan alladzani. Kalau jamak alladzina. Gitu. Yang paling utama itu alladzina. Wa ba'duhum bil wawi raf'an nataqa, tapi sebagian ulama ada yang pakai wawu, ngucapinnya tuh nataqonya. Jadi bukan alladzina tapi alladzuna. Gitu ya. Tapi sebagian billati wala illati qad jumi'ah wala ikalladzina nazron waqa'a billati kelawan allati wala ilan kelawan allai allati utawi allati iku qad jumi'ah teman-teman dan jama'ake opo allati. Nah, untuk allati bagaimana? Mufradnya allati, tasniyahnya allatani, jamaknya allati. Ada dua, ada allati, ada allai. Wallai kalladzina nazron waqa'a wallai lan utawi allai kalladzina hawale koyo alladzina nazron ing kelawan langka iku waqa'a tumiba opo allai. Artinya allai, allati itu sama dengan alladzina. Ya. Waman wama, wah sudah, kita sudah membahas isim mausul mukhtas. Isim mausul yang untuk laki-laki alladzani, 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 alladzina. Isim mausul untuk perempuan allati, allatani, allati. Sudah ya. Sekarang isim mausul mau mufrad, mau tasniyah, mau jamak, mau laki-laki, mau perempuan, ini semua isim mausulnya. Namanya isim mausul mustarak. Waman wama wa al tusawi madzukir wa hakadha dzu inda thai'in syuhir. Waman nan utawi waman nan utawi man wamalan mah wa alan al iku tusawi madani opo man ma'al ma ing perkara dzukira kang den tutur. Opo man ma wa'al. Nah, waman, wama, wa'al, man, ma, al ini fleksibel untuk siapa saja. Untuk laki-laki kayak, untuk perempuan kayak, untuk satu kayak, untuk dua kayak, untuk tiga kayak gitu. Wa hakadza lan koyom konon mengkonon man ma'al dzu utawi dzu inda tayyin ing dalem mungguhe ulama tayyi iku syuhira den masyhurake apa dzu. Begitu juga ada lafadz yang sama seperti man,
sama seperti ma, sama seperti al, yaitu zu. Zu juga termasuk isim mausul mustarak, tapi zu hanya menurut ulama toyik saja. Wa kallati aidan ladaihim latu wa mawdi'allati atadawatu. Wa kallati lan iku koyo allati aidan halimane ladaihim ing dalem mungguhe ulama toyik zatu utawi zatu. Wa maudhi'al lati lan ing dalem panggonane allati atanekani apa zawatu zawatu. Menurut ulama qayyik juga ada isim mausul mukhtas yang berupa zatu. Zatu itu sama seperti alati katanya begitu. Wakallati aidan ladaihim zat. Seperti alati menurut ulama qayyik adalah zatu. Wa maudhi allati atazawatu, begitu juga alati. Alati, allatani, alati jamaknya itu. Nah, alati itu jamaknya zawat. Gini, zatu itu berarti jamaknya zawatu gitu. Wa mislu madza ba'da mastifhami aw man idza lam tulkha fil kalami. Wa mislu ma lan iku sak padane mausul madza utawi dza ba'da mastifhami ing dalem sawise ma istifham. Auman atawa wong auman atawa man istifham idza lam tulgha naling dalem nalikane ora den anggurake apa dza fil kalami ing dalem kalam. Nah, begitu juga ada isim mausul berupa dza. Tapi isim mausul yang berupa dza itu harus jatuh setelah ma istifhamiyah ataupun man istifhamiyah. Madza ya, itu tuh madza itu ma-nya ma istifhamiyah, dza-nya itu isim mausul. Mandza juga begitu. Wa kulluha yalzamu ba'dahu silah ala dhamirin laikin mustamilah. Wa kullu halan utawi kabehane mausulah iku yalzamu wajib ba'dahu ing dalem sawise kulluha apa silatun silah ala dhamirin ing atase dhamir laikin kang patut mustamilatin kang mengku. Nah, semua isim mausul baik yang mukhtas ataupun yang mustarak, baik alladzi allati, baik persamaannya seperti zatu atau zawatu, baik itu man, baik itu ma ataupun al ataupun zu menurut ulama toyik, ataupun za yang jatuh setelah istifhamiyah, itu yalzamu ba'dahu silah. Maka setelahnya itu wajib ada silah ala dhamirin laikin mustamilah. Setelah silah nanti ada aid, yang mana aid itu adalah dhamir yang kembali kepada isim mausul. Paham ya begitu ya? Wajum ini gue udah abing ajarin. Wajumlatun au shibhuhal ladzi wusil bihi kaman indilladzi ibnuhu kufil. Sekarang mah itunya dulu, matannya dulu. Nanti kalau ada waktu, ada umur, masih pengen mendalami ya tinggal syarahnya. Tidak semua santri harus pinter alfiyah. Karena alfiyah itu berguna untuk ngarang kitab. Pertanyaannya, kamu ada cita-cita ngarang kitab enggak?
Oh, baca kitab blak 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 blak, apalagi ngarang kita. Tapi tidak apa-apa, belajar alfiyah itu berkah. Belajar alfiyah itu berkah. Syukur-syukur bisa sampai paham. Kalau nggak paham sih nggak apa-apa. Tapi syukur-syukur bisa paham. Tapi Abi mengatakan nggak paham nggak apa-apa, jangan dientengin. Karena salah satu syarat menjadi kiai atau menjadi bunyai ya ngerti alfiyah. Kalau nggak ngerti alfiyah, tidak memenuhi syarat jadi kiai. Ya meskipun sudah ngaji kemudian hilang lagi lah kayak Abi, setidaknya pernah ngaji, itu pentingnya. Apalagi laki-laki kan, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Kalau redaksinya hadis, mencari ilmu itu diwajibkan untuk seorang muslim laki-laki. Nah, kalaupun perempuan gak usah tinggi-tinggi banget. Yang penting perempuan mengerti darah haid, mengerti apa dan sebagainya. Cuman di hari ini nih, perempuan juga harus tinggi ilmunya. Kenapa harus tinggi? Karena pergaulannya udah mulai bebas. Udah ada handphone. Perempuan pada sekolah kan sekarang. Iya. Perempuan pada kuliah. Perempuan sekarang udah bersosial. Ada yang jadi anggota DPR, ada yang jadi menteri dan sebagainya. Kalau perempuannya pinter, maka harus punya suami yang lebih pinter. Gitu. Tapi saya mah apalah tanya, kayak di dapur aja, perempuan di dapur ya silahkan, nggak apa-apa, bagus, bukan sih bagus tapi fair loh. Caranya gimana? Kalau memang kau tidak mau belajar agama, harusnya kamu juga nggak usah belajar kuliah. Iya kan? Iya. Kalau emang harus ada pilihan, saya harus menempuh pendidikan, pesantren pendidikan saya, gitu loh. Alfiyah pendidikan saya, Imriti pendidikan saya. Jangan tidak fair. Saya mau jadi orang dapuran aja lah perempuan, tapi kamu sekolah, kuliah, katanya mau jadi orang dapur. Nggak fair kan namanya gitu. Kalau belajar ilmu agama males, jangan sampai dilindes dengan ilmu agama, ilmu umum. Nggak baik begitu tuh. Allahnya murka. Asyaddun nasi hasratan yaumal qiyamah man amkanahu talabul ilm walam yattub. Manusia yang paling pedih rasa penyesalannya dan ruginya kelak di hari kiamat adalah seseorang yang masih punya kesempatan mencari ilmu agama, tapi dia nggak mau nyarinya. Masa ya sibuk kerja sebulanan sih bang? Gitu. Ada kali sebulan tuh 1 kali ngaji. Gua saya sibuk banget ngurusin anak istri, ada kali. Belajar kayak sekarang ada YouTube, ada apa, belajar. Nggak mau belajar sama sekali ya rugi. Kalau di rumah tangga, kalau masih muda masih apa ya, nuntut ilmu yang benar. Terus yang namanya pondok itu bukan untuk memintarkan anak saja. Pesantren itu gunanya menjaga. Gak apa-apa anak kita nggak pinter, syukur-syukur pinter. Yang penting akhlaknya baik, perilakunya baik, sopan santun. Perilaku baik, akhlak baik, sopan santun. Itu jangan dikira nggak pudar, suatu ketika bisa jadi pudar. Maka mempertahankannya ini yang susah. Dulunya akhlaknya baik, sopan sama orang tua, hormat sama orang tua. Bisa jadi di kemudian tahun berbeda, malah jadi nyolot. Nah, tergantung lingkungan dan pergaulan kan begitu. Maka titipkan anak saya ke pesantren Pak Ustadz. Gunanya untuk menghilangkan kebodohan, mencari ilmu, melaksanakan kewajiban. Sudah. Kalau di pesantren kok ngaji alfiyah nggak paham-paham, minimal dia sholatnya tetap jalan 5 waktu gitu loh. Ngerti kan? Minimal ya. Minimal dia nggak HP-an.
Minimal dia nggak pacaran. Minimal dia nggak hamil di luar nikah. Di pesantren sudah nggak pinter nggak apa-apa, tapi jaga dirinya penting. Nggak apa-apa nggak pinter juga. Saya memondokkan anak tujuannya pinter. Kalau sudah berusaha semaksimal mungkin kok nggak pinter-pinter, sudah anak saya tetap di pondok. Menjaga sholatnya, menjaga ibadahnya, menjaga pergaulannya, menjaga lingkungan. Meskipun ujung-ujungnya perempuan itu menjadi ibu rumah tangga, misalnya, nggak apa-apa mondok. Keluar mondok kawin gitu loh, selamat dunia akhirat. Ya bahaya kan kalau misalnya SMA di rumah, kuliah di rumah, kalau nyadar diri, berangkat sekolah dijemput sama pacar, bagi kamu enak, tapi kamu nggak ngerasain itu merugikan kamu di masa yang akan datang. Bagi kamu enak, ngayalnya tuh begitu, pengen boncengan sama laki-laki, pengen bisa chat-chatan sama laki-laki, bisa teleponan setiap malam, bercanda apa dan sebagainya. Kadang-kadang orang tuanya nggak tahu aktivitas anaknya di dalam kamar. Orang tua nggak tahu isi handphone anaknya seperti apa. Setahunya orang tua, anak saya baik-baik saja. Anak saya tetap sopan. Anak saya tetap nurut. Anak saya tetap nggak begitu. Kadang-kadang orang tua tuh nggak percayaan kalau dikasih informasi sama tetangganya. Pak, anaknya rokok, Pak. Wah, nggak mungkin. Lumayan kan sebenarnya informasi dari tetangga tuh. Ya kita jangan sampai gampang menerima informasi sepihak, tapi lumayan. Pak, anaknya tadi maaf disebut laki-laki. Saya lihat di taman berduaan, Pak. Tadi di Bukit Gronggong, Pak, itu. Saya lihat dengan keluarga. Jangan fitnah. Orang tuanya begitu. Loh, dikasih tahu malah dikiranya nyerang. Jadi kadang-kadang tetangga tuh pengen ngasih tahu kepada orang tuanya bahwa anaknya nakal tuh ya karena orang tuanya nggak terima dikasih tahu begitu. Saya tahu anak saya dari kecil, tahu banget, serumah, sekamar, seini sama saya. Nggak mungkin anak saya ngelakuin begitu. Kamu yang fitnah. Orang tua salah kalau begini. Betul, saksi itu penting. Bukti itu penting. Tapi kalau ada informasi dari luar mengenai mental, kesehatan, bahaya, warning, hati-hati dulu. Jangan-jangan bener nih. Gitu ya. Kalau jadi seorang hakim, harus butuh saksi, harus butuh bukti. Tapi jika Anda sebagai seorang suami ada yang ngasih informasi bahwa istri Anda kok kemana-mana sama laki-laki lain, ditampung dulu, dikantongi dulu, dicelengin dulu informasi. Jangan langsung menolak. Kali aja bener informasinya, kali aja, meskipun tanpa bukti. Nah, kelak nanti kamu juga begitu jadi orang tua. Anaknya nakal nggak terima, anaknya rokok di kebun nggak terima, anaknya pacaran nggak terima, ditegur sama tetangganya nggak terima. Ya akhirnya sekarang mah tetangga juga nggak berani negur anak kita. Karena kitanya bawel, toksik, terlalu cinta anak berlebihan, sehingga anak nggak mau disalahin, nggak mau ngedidik, dimanja sampai menjadi anak nakal. Awas kalau jadi anak nakal, kalau masih kecil oke-oke saja. Tapi kalau udah gede itu bisa ngebunuh orang tuanya. Iya kan? Iya, anak kecil yang nakal lalu tidak, anak kecil udah nakal misalnya. Lalu kita tidak berusaha untuk memperbaiki akhlak anak kita, kok sampai gede dia bisa kerja, bisa cari uang sendiri, orang tua bisa todong pisau itu. Kenapa bisa begitu? Orang tuanya nggak ngedidik anaknya dari kecil, anaknya salah dibelain mulu. Tahu anaknya salah, dibelain, nggak terima, dibelain, nggak terima. Ya sudah, nggak usah jadi orang tua begitu. Harusnya anak Anda tuh yatim piatu. Dengan didikan Anda yang salah begini. Jadi kalau anak kita salah tuh salah sudah. Oh, makasih Pak informasinya. Insya Allah akan saya koreksi dan evaluasi lagi. Di sidang lah. Bapak mau tanya, kamu rokok ya? Bapak yakin demi Allah. Sudah.
Nggak ada bukti nggak apa-apa. Tapi sedikit kasih ultimatum, awas. Rokok. Gitu. Bapak kata siapa? Nggak usah kata siapa-siapa. Duduk. Ada apa? Kamu dibonceng laki-laki? Sekolah? Enggak sih Pak. Beneran, yakin, kiting, busung, wallahi. Ada kan anak-anak begitu kan? Oke lah. Ayah ngomong nggak pakai bukti. Meskipun kata informasi, kata siapa Pak? Kata siapa aja. Awas. Dijemput laki-laki, pulang sama laki-laki, dikiranya ayah nggak bisa ngasih uang sama kamu. Golok tuh siap. Menebas leher kamu. Nih, bahasa kasih sayang itu bukan bahasa beneran digorok, bukan. Ini digorok buat Idul Adha ya, bukan lah. Ini beneran, awas. Itu orang tua tuh jangan, kamu tuh dek, tetangga ngomong tuh kamu difitnah dek, katanya kamu tuh pacaran. Katanya kamu tuh merokok, enggak kan dek, enggak kan gitu. Ya anaknya jadi ngelunjak begitu. Si anak dalam hatinya menganggap ayah saya bodoh, berarti emang bener kata tetangga saya gitu. Kan begitu. Jadi kalau anak salah, anak keliru, tegur. Lalu sang pemberi informasi, kasih terima kasih. Jangan malah dilaporin ini nggak terima, dilaporin ini nggak terima, dilaporin ini nggak terima. Oh ya, orang tua nggak bisa ngedidik gitu namanya. Awas loh, anak ketika bandel dibiarkan saja sampai dia dewasa, sampai dia besar, sampai berat badan dan tinggi badannya melebihi engkau sebagai orang tuanya, engkau dipiting sudah. Paham kan? Mumpung sekarang masih kecil, mumpung sekarang tuh masih tunas, dibenerin. Kalau udah jadi pohon, peker, pengen benerinnya gimana? Benerin akhlak anak tuh di masa kecil, bukan setelah dewasa. Kalau anak di masa kecilnya udah salah ngedidik, gedenya fatal itu sudah. Itu jangan dibela-belain terus. Nah kita nih kadang-kadang sebagai orang tua nggak ngerti. Anak nih bebasin begitu aja, main handphone, pacaran, nggak bakal paham bahwa anak itu bakal mencelakakan dirinya. Kamu tuh awas hati-hati. Jadi kalau kamu dikasih kebebasan sama orang tua, hati-hati untuk diri kamu sendiri. Direm, apa-apa direm. Gak apa-apa, biar anak tuh tahu aturan, tahu mana perintah, mana larangan. Bos, bebas. Ayah mah orangnya tolerantif, orangnya bos, salah gitu. Makanya kalau nggak bisa nggak bisa didik anak di rumah, kau pondokin. Nggak usah pinter, nggak apa-apa. Yang penting anak-anak itu terjaga akhlaknya, terjaga sholatnya, terjaga ngajinya, terjadwal kegiatannya, bisa piket, bisa punya banyak teman untuk belajar bersosial dengan baik di kamar. Meskipun kau harus mengeluarkan uang modal asal demi perubahan akhlakmu, nggak apa-apa. Berjuta-juta saya keluarkan, nggak apa-apa. Ketimbang nanti kau harus mengeluarkan anakmu dari penjara ratusan juta. Iyalah. Ketimbang nanti kamu harus mengeluarkan uang demi untuk menebus sertifikat yang telah digadaikan anakmu. Daripada kelak nanti engkau itu harus beli rumah lagi gara-gara rumahmu udah dijual sama anakmu misalnya. Gara-gara engkau harus beli pengacara agar pengacara itu membela ayahnya karena dituntut sama anaknya sendiri. Iya kan? Uangnya gede lagi kalau nggak punya akhlak tuh. Daripada kau harus menggantikan uang yang telah dipinjam oleh anakmu kepada orang lain untuk judol, untuk pinjol. Daripada kita harus ngurus-ngurus ini dan itu dan sebagainya, kemudian anak ternyata menghamili orang lain atau dihamili orang lain. Untuk menutupi itu semua butuh modal, gede modalnya, mending sekarang keluarkan modal. Jor-joran nggak apa-apa buat anak. Pak, uangnya Pak, habis kamu boros banget sih. Ya wajar anak-anak. Yang penting anak di pondok. Tinggal pondok yang ngontrol keuangan, jangan boros-boros, sebulan 300.000.
Tapi demi untuk mempertahankan anak di rumah itu gak kurang-kurang modalnya. Kalau kamu pengen tahu para ulama di zaman dulu pengen jadi ulama itu modalnya nggak 1.000, 2.000, nggak 100.000, 200.000. Perjuangannya hebat. Di hari ini anak pengen pinter tuh kitanya pelit, susah. Susah. Nah, suatu ketika kamu jadi orang tua nih, kamu jadi orang tua. Kalau anaknya mondok kebetulan, duitnya pas-pasan, 300.000. Bayar SPP dulu, jangan kasih jajan anak dulu. Kalau anaknya pengen berkah, ilmunya manfaat, ilmunya ada, akhlaknya terisi, akhlaknya masuk ke dalam darah dan daging. Kasih jajan ada, buat SPP nggak ada, salah. Apa Abi ngomong begini selaku pondok pesantren yang butuh uang? Abi ada aja uang. Persoalannya bukan pada pengasuh pondok, persoalannya kepada kamu yang menjadi calon wali. Di siswa begitu, nah. Sekolahin TK anaknya. Kalau memang belum bayaran di TK, bayaran dulu di TK. Uang jajan anak nanti, jangan didahulukan uang jajan belum bayaran di TK. Kalau digratiskan oleh pemerintah TK-nya, SD-nya, SMP, kamu tetap kalau ada uang kasih gurunya. Paham tuh? Abi bukan minta-minta uang, jangan. Abi ini minta uang. Ngapain begitu? Sekolahin TK, sekolahin SD. Nitipin anak maghrib, pengajian, majelis taklim, Quran, Iqra. Jangan kamu itu ilmu-ilmu nggak berharga, anak-anak. Bentuk anak-anak kita tidak mendapatkan ilmu yang manfaat dan ilmu yang berkah disebabkan karena kau tidak menghargai ilmu. Salah satu bukti daripada kau tidak menghargai ilmu adalah kau membiarkan gurunya begitu saja, nggak ngasih apa-apa gitu tuh misalnya. Ini bukan, kalau orang tua kamu yang di Matolib jos-jos semua, hebat. Ini kamunya nih yang jadi calon wali santri ketika nanti mondokin anak. Paham ya? Bu, saya mau bayarin SPP, Bu. Oh, maaf, gratis, kan udah ada bos, Bu. Jadi dari pemerintah itu setiap tahun ada bos buat kita. Ya udah, biaya buat guru-guru berapa? Nggak usah, Bu, kita udah ikhlas. Nggak, saya harus ngasih. Gitu loh. Jadi orang tua tuh. Paham nggak? Jangan mentang-mentang, oh, udah gratisin. Ada uang buat beli emas, buat beli kulkas, buat... Jangan kamu, susah anaknya nanti. Bagaimana caranya agar anak kita soleh? Bagaimana caranya agar anak kita berilmu? Bagaimana caranya agar anak kita punya wawasan yang luas? Caranya hargai ilmu. Salah satu bentuk daripada menghargai ilmu, beli ilmu itu, meskipun kita nggak sanggup untuk membayarnya. Daripada gratis total. Jangan digratisin tuh kitanya enak-enakan gitu loh, jangan begitu. Dibaikin, jangan lunjak. Mau bayaran sekolah, Bu. Mau bayar sekolah, Bu. Ya, nggak usah, kata sekolahnya gratis. Beli emas aja ya. Kredit motor aja ya. Buat bangun rumah aja ya. Nah, ini kan kadang-kadang pihak lain, perempuan atau suami atau istrinya yang goda-godain kita begitu. Enggak buat pondok, enggak buat sekolah, enggak buat gitu loh. Ini Pak Guru, buat Pak Guru jangan ngasihnya begini, ngamplopin maksudnya. Ngasihnya prok siang, nggak ngargain juga namanya. Pak Guru, sakuin. Oleh kelasnya dikasih, kepala sekolah dikasih, kalau ada uang. Ngerti ya? Kalau tidak ada uang, adanya uang jajan, pakai uang jajan anaknya, biar anaknya prihatin. Pak, mau beli jajan di sekolahan. Kan kita sebagai orang tua kasihan juga kalau anak kita nggak jajan. Tapi ada uang 10.000, cuman mumunya. Dan kalau setiap bulan itu 300.000. Nah, puasa ya, dikasih uang, dikasih jajan dari rumah aja. Dikasih bekal nih. Bapak pengen ngasih guru kamu. Begitu caranya. Kenapa kita kasihan? Karena pikiran kita, anak kita harus sama kayak yang lain. Kasihan kalau anak saya nggak beli mainan, anak yang main. Kasihan kalau anak saya nggak rihlah, anak yang lain rih. Kasihan kalau anak... Selalu begitu pola pikirnya, yang nggak jadi-jadi. Kita pengen kayak umumnya orang. Kalau pengen menjadi orang yang dahsyat, perjuangan kita dahsyat. Kalau pengen jadi anak kita pengen jadi orang umum,
ya toksik, ya NPD, suka ngomongin orang, ya gaul, ya silahkan disamakan dengan yang umum. Tapi kalau pengen anak kita istimewa, ya maka bikin keadaannya pun istimewa. Tapi yang lain pada jajan, Pak, kamu nggak usah dulu. Misalnya kita nggak punya uang, ada uang buat jajan puasa. Lah ini misalnya uang jajannya rajin, tapi ke sekolah nggak mau ngasih apa-apa. Kasihan gurunya. Ya tapi kan guru udah dapat dari pemerintah, uang bos setahun sekali. Jangan sepelehin begitu, Bu. Kita nggak tahu perinciannya, kali aja buat bangunan sekolah. Ya kan begitu. Gurunya kadang-kadang tuh lapar, butuh uang, tapi tetap dia mau ngajar. Nih ilustrasinya. Abi lah yang ngajar, ini guru lah yang ngajar. Ngajarin kamu begini, tiba-tiba Neng minta jajan. Abi anterin jajan sih. Akhirnya Abi izin. Para murid, izin dulu ya, pengen anterin Neng jajan. Udah mulai pengen buka, Assalamualaikum bismillahirrahmanirrahim. Abi anterin jajan sih. Para murid sebentar ya, izin dulu, pengen anterin jajan. Paham nggak begitu? Selesai jajan dari warung, buka kitab lagi. Ayo kita mulai ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo si Abi mau jajan lagi misalnya. Menurut kamu apa yang harus kamu lakukan? Apa yang harus kamu lakukan? Ditarik Nengnya. Paham nggak? Jajanin ke sana. Bukan Abi minta uang jajan sama kamu. Gak apa disuruh. Abi biar Cime aja yang beliin. Oh ya Meh, ini. Abi udah ngajar aja. Begitu loh. Begitu juga seorang guru yang nggak punya uang apa-apa, istrinya minta jajan di rumah kan, istri minta jajan kan, bu seblak bu apa kan minta jajan, anaknya minta jajan, sedangkan suaminya sibuk ngajarin kamu misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dia sempet-sempetnya tidak mau kerja, ngorbanin pekerjaannya, nggak mau dagang, nggak mau kerja gara-gara mikirin murid-muridnya. Iya kan? Anaknya lapar, istrinya lapar, sedangkan suaminya itu memperjuangkan keilmuan orang lain. Sebenarnya ilustrasinya sama. Istrinya dan anak-anaknya pun berteriak mau jajan sih. Kan kita ya harus kerja, jadi tar dulu ya, mau kerja dulu ya. Gitu. Mau ngajar, tar dulu mau kerja dulu ya. Ngajar, jadi nggak ngajar-ngajar karena kerja. Apa yang harus kamu lakukan ketika kamu butuh ilmu dia? Pak Ustadz atau Pak Guru, nggak usah cari uang, biar yang cari uang kamu. Paham? Buat keluarga Pak Guru tenang, kami patungan apa dan sebagainya. Gitu loh. Bukan berarti guru itu selamitan, bukan. Wallahu a'lam.